Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan di sini aku akan menjelaskan makroekonomi pertemuan 11 yaitu model Mundell Fleming dan rezim nilai tukar. Di sini aku akan menggunakan PPT dari Bapak Muhammad Afid Nizar. Nah, di sini ada sebagian dari pembahasan materi lalu yang akan dibahas juga akan di materi sini. Ada keterkaitannya yaitu dari kurva ISLM dan perekonomian terbuka kecil. Nah, sebelumnya kita tahu kalau kurva ISLM itu apa, yaitu kurva investment saving dan likuiditas dan money, yaitu pasar uang dan pasar barang. Lalu bagaimana perekonomian terbuka kecil? Nah, sebelumnya kita tahu nih dari rumus perekonomian sederhana, yaitu Y sama dengan mungkin dihapus dulu. Untuk perekonomian sederhana itu bagaimana? Nah, untuk perekonomian sederhana itu rumusnya output sama dengan C plus I. Nah, itu sederhana. Jadi, kita cuma menambahkan konsumsi dan investment. Lalu bagaimana bila perekonomian bila rumus sederhana ini kita tambahkan government, maka akan menjadi rumus untuk perekonomian tertutup. Lalu bagaimana dengan kita tambahkan ekspor neto, gitu kan? Nah, kalau kita menambahkan ekspor neto, maka akan menjadi perekonomian terbuka, gitu. Nah, di sini sudah disediakan yaitu model Fleming. Nah, di sini ada kurva ekspor neto, ada Keynesian cross dan kurva IS. Nah, di sini dijelaskan juga IS curve atau kurva IS diturunkan dari kurva ekspor neto atau NX dan Keynesian cross. Di panel ini menunjukkan kurva ekspor neto. Kenaikan nilai tukar dari E1 ke E2 mengurangi ekspor neto dari NX E1 ke NX E2. Nah, mengapa bisa nilai tukar mempengaruhi ekspor neto? Kita kan perlu tahu nih pengaplikasiannya secara jelas ya. Di sini kan ditunjukkan nih, an increase in the exchange rate, nah akan menimbulkan lower net exports. Dan mengapa begitu? Kita berandai-andai saja kalau misalkan $1 itu sama dengan 10.000, terus bila ada depresiasi terhadap rupiah, maka $1 akan menjadi 20.000 misalkan ya. Nah, pengaplikasinya gimana? Nah, misalkan untuk membeli 1 kilogram beras itu sama dengan 10.000, maka orang luar untuk datang membeli 1 kilogram beras untuk membeli beras dengan $1 itu hanya mendapat satu satu kilogram saja. Misalkan tidak terjadi apa-apa. Misalkan $1 sama dengan 10.000. Nah, ketika nilai tukarnya hanya tukar rupiahnya itu menjadi 20.000, $1 sama dengan 10.000, $1 sama dengan 20.000, maka dari orang luar itu $1 bisa membeli 2 kilogram beras. Nah, bila terapresiasi misalkan rupiah $1 menjadi 5.000 rupiah, maka $1 itu cuma bisa membeli 0,5 kilogram saja gitu. Maka dampaknya ekspor misalkan terdepresiasi, maka ekspornya akan meningkat, tapi ketika terapresiasi ekspornya akan berkurang gitu. Jadi ada plus minusnya juga walaupun kita terdepresiasi maupun terapresiasi gitu. Nah, selanjutnya Keynesian cross. Nah, di sini di panel B menunjukkan Keynesian cross yaitu penurunan ekspornya itu dari ekspor NX E1 ke NX E2 menggeser kurva rencana belana atau plan expenditure turun dan mengurangi pendapatan dari Y1 ke Y2. Nah, kita lihat nih, kan penurunan dari NX nih. Kita lihat kan ya. Di sini ada kebalik. Ada garis yang warna biru ini dari atas ini dia turun ke garis yang merah ini, maka ada penurunan nih. Penurunan ekspor neto. Nah, kalau ada penurunan ekspor neto, maka akan menggeser kurva rencana bulan atau nah pendapatannya akan berkurang.
Ya kan? Kalau kita lihat dari aplikasi dari beras tadi, maka kalau misalkan ada kalau ekspornya kalau ada apresiasi, maka ya pendapatan pun akan berkurang juga. Nah, bagaimana kurva IS-nya? Di panel C menunjukkan kurva IS yang merangkum hubungan antara nilai tukar dan pendapatan. Semakin tinggi nilai tukar, semakin rendah tingkat pendapatan. Nah, coba kita lihat. Kalau semakin tinggi nilai tukar, maka nah ini kita di summarize gitu ya. Jadi kayak di apa? Di ya apa disingkatin gitu gitu. Kita bisa lewat dari kurva exponential ke Keynesian cross, tapi kita juga bisa langsung aja ke exponential ke kurva IS karena sama aja ke dari tahapan-tahapannya aja. Tapi kita bisa langsung ke dari kurva exponential ke kurva IS. Jadi sehingga membentuk ke nilai tukar menjadi income gitu. Jadinya karena ada peningkatan di exchange rate akan mengurangi income outputnya gitu, pendapatan nasionalnya gitu. Nah, model Fleming. Nah, di asumsi utama ini, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Di sini suku bunga sama dengan suku bunga dunia. Nah, dikembang apa begini? Ini karena diasumsikan bahwa suku bunga di suatu negara sama dengan suku bunga dunia dengan asumsi bahwa tidak ada pergerakan dari modal tersebut gitu. Jadi modalnya ya tidak ada pergerakan yang signifikan. Terus ada equilibrium pasar barang dikurangi kurva IS. Jadi di kurva IS dunia. Maka Y sama dengan C dikali Y dikurang T ditambah I dikali suku bunga dunia ditambah government ditambah ekspor neto. Di mana E-nya itu adalah tukar nominal, yaitu mata uang asing per unit dari mata uang domestik. Nah, kurva IS dunia, equilibrium pasar barang. Y sama dengan C dikali Y. Nah, gitu atau yang di atas ya. Jadi nggak usah disebutin lagi. Kurva IS dunia itu digambarkan untuk nilai R dunia atau R dunia, R internasional tertentu. Indonesia untuk slope. Nah, misalkan nilai tukarnya turun, maka eksponensialnya naik. Maka pendapatan pun juga naik. Gitu. Di sini mah kita udah ngerti ya kalau pengaruh dari nilai tukar itu sangat signifikan terhadap eksponensial dan pendapatannya. Nah, model Fleming kurva LM. Nah, kurva LM standar atau A di panel sini ini mungkin kurang jelas ya dari PPT-nya juga. Menggambarkan bersama M per P sama dengan L dikali R dikali Y. Garis horizontal menunjukkan suku bunga dunia itu R. Aksen perpotongan kedua kurva menentukan tingkat pendapatan tanpa memperhatikan nilai tukar. Oleh karena itu kurva LM aksen yaitu P bentuknya vertikal. Nah, kita lihat nih di sini. Makanya vertikal ini agak nggak kelihatan juga sih karena emang buram dari sananya. Nah, equilibrium pasar uang. Nah, kurva. Di sini itu udah disebutin. Kurva LM aksen digambarkan untuk nilai R aksen tertentu. Vertikal karena suku bunga dunia tertentu hanya ada satu nilai Y yang menyamakan permintaan dengan penawaran uang, terlepas dari berapapun nilai tukarnya. Nah, di sini awalnya kita dapat Y sama dengan C dikali Y min T ditambah I dikali R aksen ditambah Y ditambah NX E M per yaitu terus dibawahin M per P sama dengan L dikali R aksen, Y. Nah, di sini ada equilibrium nilai tukar dan equilibrium tingkat pendapatan. Nah, namanya juga kan kurva ISLM, gitu kan. Jadi ada titik bertemunya kurva IS dan kurva LM yang dimana di model Flemingnya. Jadi terdapat kita tahu equilibriumnya di mana dari nilai tukar dan tingkat pendapatan. Nah, nilai tukar mengambang nilai tetap.
Dalam sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rates, dibiarkan berfluktuasi merespon perubahan kondisi ekonomi. Fluktuasi itu artinya bisa naik bisa turun, jadi tidak menentu gitu. Nah, sebaliknya dalam sistem nilai tukar atau fixed exchange rate, bank sentral memperdagangkan mata uang domestik untuk mata uang asing pada harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya, analisa kebijakan yang pertama dalam sistem floating exchange rate, kemudian dalam sistem fixed exchange rate. Nah, di sini kan tadi awalnya kan di sini ya, di equilibriumnya. Nah, di sini dijelaskan pada nilai E tertentu, ekspresi fiskal menaikkan Y, menggeser IS aksen ke kanan. Hasilnya sigma E lebih dari 0 dan sigma Y lebih dari 0. Nah, karena adanya ke ekspansi fiskal yang mengaruhi ke kurva dari IS ini akan menggeser ke kanan sehingga cukup nilai tukarnya akan naik juga gitu. Nah, bagaimana pelajaran yang kita ambil dari kebijakan fiskal? Dalam perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna, kebijakan fiskal tidak bisa mempengaruhi PDB real. Nah, ada crowding out, closed economy atau ekonomi tertutup. Kebijakan fiskal mendesak keluar atau cross out inflasi karena akibatnya suku bunga naik. Ekonomi terbuka kecil atau small open economy. Kebijakan fiskal cross out ekspor neto, akibatnya nilai tukar terapresiasi atau menguat. Kebijakan moneter dalam floating exchange rate. Nah, di sini ada peningkatan M menggeser LM, aksen ke kanan. Karena Y harus naik untuk memulakan equilibrium di pasar uang. Nah, karena ada kenaikan dari LM ini akan menurunkan dari nilai tukarnya. Gitu. Sehingga hasilnya sigma E kurang dari 0 dan sigma Y lebih dari 0. Nah, kalau dari kebijakan moneter bagaimana pelajarannya? Kebijakan moneter mempengaruhi output dengan mempengaruhi komponen permintaan agregat. Yaitu kalau di cost ekonomi atau ekonomi tertutup, jika M-nya naik, maka ini suku bunganya turun. Maka investment naik dan pendapatan juga naik. Kalau di ekonomi terbuka kecil, bila M-nya naik, maka nilai tukarnya turun dan ekspor netonya naik dan Y-nya naik. Kebijakan moneter ekspansif tidak menaikkan permintaan agregat dunia, hanya menggeser permintaan dari produk-produk luar negeri ke produk-produk domestik. Jadi, peningkatan pendapatan domestik dan lapangan kerja adalah dengan mengorbankan atau merugikan luar negeri. Nah, kebijakan perdagangan dalam floating exchange rates. Nah, pada nilai E tertentu, tarif atau kuota menurunkan impor, menambah NX, dan menggeser IS aksen ke kanan. Sehingga sigma E lebih dari 0 dan sigma Y lebih dari 0. Ini bertentangan dengan itu ya. Kalau nilai tukaran tadi kalau misalkan naik tiba-tiba kalau sigma E-nya naik maka Y-nya turun. Sedangkan di sini E naik, si Y-nya juga ini sigma Y sama 0 bukan lebih dari 0 deh. Nah, pelajaran dari kebijakan perdagangan ini di kebijakan perdagangan. Nah, bagaimana kalau kebijakan perdagangan? Pembatasan impor tidak bisa mengurangi defisit perdagangan. Walaupun NX tidak berubah, ada sedikit perdagangan atau less trade. Pembatasan perdagangan mengurangi impor, apresiasi nilai tukar mengurangi ekspor. Less trade berarti lebih sedikit keuntungan dari perdagangan atau gains from trade. Nah, di sini nih yang kita pelajari tadi, kalau ada apresiasi nilai tukar itu mengurangi ekspornya. Nah, terus pembatasan impor pada produk-produk tertentu mengamankan pekerja di industri domestik yang memproduksi produk-produk tersebut, namun membahayakan pekerja di sektor-sektor penghasil ekspor karena pembatasan impor gagal menambah lapangan kerja total. Juga pembatasan impor menimbulkan sektor rasif yang menyebabkan frictional unemployment atau pengangguran yang frictional unemployment itu
pengangguran yang bisa dibilang itu peralihan gitu, atau karena ada suatu kebijakan atau bagaimana. Nah, di sini kan ada pembatasan impor nih. Nah, pembatasan impor ini ada apa? Karena pembatasan impor di sini gagal menambah lapangan kerja total. Nah, karena gagal menambah lapangan kerja total, maka terjadilah fractional unemployment. Nah, kenapa begitu? Nah, di sini kan jelasin juga nih. Di sini membahayakan pekerja di sektor-sektor penghasil ekspor, gitu kan. Nah, misalkan di impor-impor mungkin karena ada pembatasan impor, itu mungkin pekerja di domestik itu mungkin diuntungkan gitu. Tapi kalau yang di ekspornya penghasil ekspor mungkin dirugikan, mungkin pendapatan bakal berkurang sehingga akan mengurangi dari pekerjanya PHK begitu sehingga menyebabkan frictional unemployment gitu. Terus fixed exchange rates. Dalam fixed exchange rates, bank sentral bersiap untuk membeli atau menjual mata uang domestik untuk mata uang asing pada tingkat yang telah ditentukan. Dalam model Fleming, bank sentral menggeser kurva LM aksen yang disyaratkan untuk menahan atau nilai tukar agar tetap berada pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini menetapkan nilai tukar nominal. Dalam jangka panjang, ketika harga fleksibel, nilai tukar real bisa bergerak meski nilai nominalnya tetap. Nah, kebijakan fiskal dalam fixed exchange rates atau nilai tukar yang tetap gitu ya. Dalam floating rates, ekspansi fiskal akan menaikkan nilai tukar. Agar nilai tukar tetap, bank sentral harus menjual mata uang domestik yang menambah M atau uang beredar dan menggeser LM aksen ke kanan. Hasilnya, sigma E sama dengan 0 dan sigma Y lebih dari 0. Nah, karena tetap kan ya, karena tetap di sini, terus dari bank sentral ada kebijakan yang fiskal yaitu menjual mata uang domestik atau menambah jumlah uang beredar. Nah, di sini akan menggeser Y ke kanan gitu dan IS juga ke kanan. Nah, di sini dalam floating rates, kebijakan fiskal tidak efektif mengubah output. Dalam fixed rate, kebijakan fiskal sangat efektif mengubah output. Nah, kalau kebijakan moneter bagaimana? Kenaikan M akan menggeser LM aksen ke kanan dan menurunkan E. Untuk mencegah penurunan E, bank sentral harus membeli mata uang domestik yang mengurangi M dan menggeser LM aksen kembali ke kiri. Nah, tadinya kan dari sini nih, dari LM aksen 1 ke kanan. Tiba-tiba si bank sentral ini harus membeli mata uang lagi untuk mengurangi M sehingga akan ke kiri gitu. Sehingga hasilnya sigma E-nya sama dengan 0 dan sigma Y sama dengan 0 juga pula. Lalu bagaimana kebijakan perdagangan? Restriksi impor, E-nya naik. Agar E tidak naik, bank sentral harus menjual mata uang domestik yang menambah M dan menggeser LM aksen ke kanan. Sehingga hampir sama dengan yang di sini, ya kan? Bedanya, dalam floating rate, restriksi impor tidak mempengaruhi Y atau NX. Dalam fixed rate, restriksi impor menambah Y dan X, tapi manfaat tersebut diperoleh dengan pengorbanan negara. Nah, pengorbanan negara lain. Kebijakan menggeser permintaan dari barang-barang luar negeri ke barang-barang domestik gitu. Jadi kebijakan perdagangan ini mempengaruhi adanya mempengaruhi negara lain juga gitu. Kan kalau di kebijakan fiskal ini, dia itu kan di negara sendiri gitu kan. Tapi kalau kebijakan perdagangan ini ada sangkut pautnya dengan negara lain. Nah, di sini ringkasan efek kebijakan moneter dalam model Fleming. Ada floating, ada fix juga. Di sini kalau ekspansi fiskal dampaknya di floating itu 0, E-nya naik, NX. Nah, seperti itu.
Perbedaan suku bunga atau interest rate difference. Dua alasan kenapa suku bunga di negara tertentu berbeda dengan suku bunga dunia. Ada country risk atau risiko negara. Risiko di mana suatu negara peminjam gagal untuk membayar kembali pinjaman atau default karena instabilitas politik atau ekonomi. Pemberi pinjaman memerlukan suku bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi kerugian ini. Perubahan ekspektasi nilai tukar. Jika nilai tukar suatu negara diperkirakan turun, maka peminjam harus membayar bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas ekspektasi depresiasi mata uang. Nah, R sehingga punya, kalau tadi kan suku bunga sama dengan suku bunga dunia. Nah, ini ada tetanya, yaitu suku bunga sama dengan suku bunga dunia ditambah teta, di mana teta adalah premi resiko yang diasumsikan eksogen. Substitusikan ekspresi untuk R ke dalam persamaan IS aksen dan LM aksen sehingga menjadi Y sama dengan C dikali Y dikurang T ditambah I dikali R aksen ditambah theta ditambah G ditambah NX kali E. Dan di M per P sama dengan L dikali R aksen ditambah theta, Y. Nah, di sini lagi efek kenaikan theta. IS aksen bergeser ke kiri. Nah, kenapa IS aksen bergeser ke kiri? Karena theta naik sehingga suku bunga naik dan suku bunga naik dan investment turun. LM aksen yang bergeser ke kanan karena theta naik juga, suku bunga naik juga, dan M per P-nya domestik turun. Sehingga Y harus naik untuk memulihkan equilibrium pasar uang. Sehingga hasilnya sigma E kurang dari 0 dan sigma Y lebih dari 0. Nah, efek kenaikan theta itu bagaimana? Penurunan adalah intuitif. Peningkatan risiko negara atau ekspektasi depresiasi menyebabkan penahanan mata uang negara itu kurang menarik. Nah, di sini ada catatan, ekspektasi depresiasi adalah ramalan yang dipenuhi sendiri atau self-fulfilling prophecy. Peningkatan Y terjadi karena dorongan NX atau dari depresiasi. Lebih besar dari penurunan I karena kenaikan R. Kenapa pendapatan tidak naik? Bank sentral bisa mencoba mencegah depresiasi dengan mengurangi jumlah uang beredar. Depresiasi bisa mendorong harga impor cukup untuk menaikkan tingkat harga yang akan mengurangi jumlah uang beredar real. Konsumen bisa merespon peningkatan risiko dengan menahan lebih banyak uang. Masing-masing akan menggeser LM aksen ke kiri. Nilai tukar mengambang versi tetap. Argumen untuk nilai tukar mengambang atau floating exchange rates membiarkan kebijakan moneter yang digunakan mengikuti tujuan-tujuan lain. Pertumbuhan yang stabil, inflasi rendah. Argumen untuk nilai tukar tetap fixed exchange rates menghindari ketidakpastian dan volatilitas, membuat transaksi internasional lebih mudah. Disiplin kebijakan moneter untuk mencegah pertumbuhan uang yang berlebihan dan hyperinflasi. Impossible Trinity. Suatu bangsa tidak bisa memiliki arus modal bebas, kebijakan moneter yang independen, dan nilai tukar tetap secara simultan atau bersamaan. Suatu bangsa harus memilih salah satu dari sisi dari segitiga ini dalam mengerupakan sudut yang berwarna. Di sini ada free capital flow, independent monetary policy, dan fixed exchange rates. Jadi kita nggak bisa memilih, misalkan kita pengen free capital flow dan fixed exchange rate, kita nggak bisa, kita harus memilih salah satu dari ketiga opsi tersebut. Apakah free capital flow atau independent monetary policy atau fixed exchange rate. Model Fleming dan kurva aggregate demand. Sejauh ini dalam model Fleming, price adalah tetap. Selanjutnya, untuk menerangkan kurva AD, mempertimbangkan dampak perubahan P dalam model MF. Persamaan MF itu kita tahu nih, IS aksen, Y sama dengan C dikali Y dikurang T sama dengan ditambah I dikali R aksen ditambah G ditambah NX E. LM aksen, M per P sama dengan L dikali R aksen, Y. Nah, di sini P ini tetap sehingga ditulis NX sebagai fungsi E bukan epsilon. Menurunkan kurva AD. Kenapa kurva AD memiliki slope negatif?
Nah, di sini kenapa slope negatif? Karena kalau bila P itu naik, maka M per P-nya itu turun. Nah, LM bergeser ke kiri sehingga epsilonnya naik dan NX-nya turun dan Y akan turun gitu. Jadi karena ada kenaikan dari P-nya, maka Y-nya bakal turun gitu. Sehingga kurva AD-nya akan memiliki slope negatif. Di sini kita lihat kan, bisa lihat dari epsilon, ada perubahan dari epsilon, perubahan juga dari Y ke Y2, P1 ke P2, sehingga menyebabkan ke sini gitu. Nah, dari jangka pendek ke jangka panjang. Jika Y1 kurang dari Y tetap, Y eksogen apa bilangnya. Maka terjadi tekanan menurun pada harga. Seiring waktu, P akan berpindah turun, menyebabkan M per P naik, epsilon turun, NX naik, dan Y naik. Nah, sehingga di sini, kita tahu nih, sebenarnya sama aja kayak tadi, cuman ada yang ungu-ungu di sini. SRAS, short run aggregate supply, dan long run aggregate supply. Nah, yang besar antara kecil dan tertutup. Banyak negara termasuk US adalah perekonomian tidak tertutup dan juga bukan terbuka kecil. Perekonomian terbuka besar adalah antara kasus ekonomi tertutup dan terbuka kecil, misalkan ekspansi moneter. Seperti dalam perekonomian tertutup, sigma M lebih dari 0, maka R-nya turun, maka investment naik. Meski tidak banyak, seperti dalam perekonomian terbuka kecil, sigma M lebih daripada 0, maka epsilonnya turun, maka NX-nya naik, meski tidak banyak. Nah, di sini kita refresh back lagi ya. Nah, di sini kita dihadapkan oleh ringkasannya. Nah, di model Fleming, model ESLM untuk perekonomian kecil terbuka menganggap P-nya tetap, yang tadi yang ada E dan epsilon, bisa menunjukkan bagaimana kebijakan dan guncangan mempengaruhi pendapatan dan nilai tukar. Jelas ya kan? Nah, kita reverse back aja ya. Kalau nilai tukar itu berpengaruh terhadap ekspor neto gitu kan. Sehingga mempengaruhi juga ke pendapatan. Jadi nilai tukar ini berbanding terbalik dengan ekspor neto dan pendapatan. Jika nilai tukarnya naik, maka ekspor dan pendapatannya bakal turun. Kalau nilai tukarnya turun, maka ekspor dan pendapatannya bakal naik. Kebijakan fiskal mempengaruhi pendapatan dalam nilai tukar tetap, namun tidak dalam nilai tukar mengambang. Kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dalam nilai tukar mengambang. Dalam nilai tukar tetap, kebijakan moneter tidak tersedia untuk mempengaruhi output. Perbedaan suku bunga muncul jika investor membutuhkan premi risiko untuk menahan aset suatu negara. Kenaikan premi risiko menaikkan suku bunga domestik dan menyebabkan nilai tukar negara itu terdepresiasi. Nilai tukar tetap versus nilai tukar mengambang. Dalam nilai tukar mengambang, kebijakan moneter tersedia untuk tujuan selain mempertahankan stabilitas nilai tukar. Nilai tukar tetap mengurangi sejumlah ketidakpastian dalam transaksi internasional. Nah, yang tadi yang floating, yang independen, terus yang mengambang dan tetap, itu suatu negara tuh harus memilih atau dari ketiga itu, jadi gitu. Jadi nggak bisa pakai ketiganya atau lebih dari satu, jadi harus memilih salah satu gitu. Yang tadi yang US, China, dan satu lagi kalau nggak Rusia ya kalau nggak salah, Hong Kong gitu. Jadi sekian, sampai sini saja pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan bila ada salah, dan semoga apa yang saya ajarkan dan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.